أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع الأنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، ونعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، ونحمده فوق حمد الحامدين. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, ada banyak kisah, cerita filosofis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang apakah yang diperjalankan pada peristiwa tersebut bagi diri Rasulullah SAW adalah ruh beserta raganya. Jadi atau hanya ruh beliau saja. Nah, kemudian apakah perjalanan tersebut bagi para analisis sejarah, para analisis kalangan filosof, itu mungkin terjadi atau mustahil? Dan tentunya seabrek masalah-masalah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tersebut. Nah, namun pada dasarnya apa yang harus kita ketahui sebenarnya di dalam peristiwa tersebut. Nah, pertama, bahwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu adalah merupakan perjalanan lintas fisik. Nah, dari alam fisik menuju ke alam metafisik. Nah, lalu tentunya kembali ke alam fisik. Nah, hal ini merupakan cermin kualitas, cermin ketinggian pribadi bagi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Rasulullah SAW adalah satu-satunya ciptaan yang sampai pada level tertinggi kesempurnaan yang mungkin dicapai ciptaan itu. Dengan kata lain, level tertinggi kesempurnaan yang mungkin bagi ciptaan. Nah, itu telah dicapai atau hanya dicapai oleh Rasulullah SAW. Nah, sebuah level kesempurnaan yang dilukiskan oleh Al-Quran dengan level dekat atau lebih dekat lagi. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 8. Qaba qausaini aw adna. Nah, demikian itulah merupakan level yang dimana malaikat Jibril, sekelas Jibril pun tak mampu menjangkau level tersebut. Nah, atas dasar ini, seorang ahli ma'rifat mengatakan bahwa Rasulullah SAW berhasil membentuk dirinya menjadi manifestasi yang awal dan yang akhir bagi Tuhan, atau biasa disebut dengan huwal awal wal akhir. Nah, yakni Rasulullah SAW baik dari sisi awal nuzuli atau gerak turun maupun sisi akhir su'udi gerak menaik adalah Rasulullah SAW adalah ciptaan yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, dari sisi awal Rasulullah SAW adalah ciptaan yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, sebab beliau adalah awwalu ma khalaqallah,
oleh para filosof menyebutnya emanasi pertama Tuhan. Dan sisi akhir Rasulullah SAW juga paling dekat dengan Tuhan. Nah, sebab beliaulah satu-satunya ciptaan yang sampai pada level dekat dan lebih dekat lagi. Maka Rasulullah SAW itu adalah perwujudan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lillahi adalah awal dan ilaihi raji'un adalah akhir. Nah, demikian beliau adalah diri Rasulullah SAW. Nah, poin kedua yang tak kalah pentingnya yaitu sabda Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, salat adalah mi'raj. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah bukan hanya salat yang merupakan mi'raj, tapi setiap syariat adalah mi'raj. Nah, hal tersebut menggambarkan bahwa perjalanan jiwa menuju Tuhan, salat adalah perwakilan semua syariat itu. Nah, persis ketika Tuhan mengatakan, kalian semua adalah fakir. Nah, ini juga digambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 25. Nah, tentu yang dimaksud bukan hanya manusia. Nah, tapi semua ciptaan adalah fakir. Manusia adalah contoh atau perwakilan semua ciptaan itu. Nah, dengan ini kita dapat memahami bahwa mi'raj adalah semua tindak harmonisasi, sebab pelaku daripada harmonisasi itu adalah dia yang raganya tergerak di alam duniawi. Ya, raganya bergerak di alam dunia ini. Namun jiwanya terbang melintas alam ukhrawi. Nah, tentunya untuk menuju level kedekatan dengan Tuhan. Adalah dia yang menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari fisik menuju metafisik. Lalu kembali turun ke fisik. Nah, sekembali dari alam metafisik, ia adalah tentunya menjadi manusia langit yang berjalan di bumi. Nah, walhasil, salat atau syariat salat itu adalah mi'raj. Nah, adalah perjalanan penyaksian atau musyahadah dan sekaligus perjumpaan, yakni salat tersebut adalah jalan tol menuju alam gaib. Nah, menyaksikan hakikat-hakikat kegaiban hingga berjumpa dengan wujud nirbata. Nah, yakni wujud yang gaib dari yang gaib, atau biasa disebut dengan ghaibul ghuyub. Nah, saudara, kualitas salat akan menentukan kualitas mi'raj atau perjalanan atau penyaksian atau perjumpaan. Nah, artinya semakin berkualitas salat, maka semakin hijab tersebut tersingkap. Nah, tentunya ketika tersingkap, maka semakin jelaslah penyaksian. Semakin dekat pula dengan Tuhan. Nah, kualitas salat setiap diri kita ini tentu dilihat dari apa yang kita saksikan dalam salat itu. Selanjutnya, dikatakan salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, hal tersebut memang sangat benar. Nah, jika kita tentunya bermi'raj dalam setiap sholat. Nah,
Jika kita berjalan, menyaksikan dan sekaligus berjumpa dengan Tuhan dalam sholat itu, yakni tentunya mereka yang berjalan dari alam fisik menuju metafisik, lalu kembali ke fisik. Tentu tidak akan bertindak keji terhadap lingkungannya, terhadap sesamanya, bahkan terhadap. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.